Teori evolusi Darwin. Apakah kalian percaya bahwa nenek moyang manusia adalah seekor kera? Pasti enggak dong. Atau mungkin ada yang percaya ya? Oke, kalau kalian ingin tahu kebenarannya, yuk simak penjelasan kami. Teori evolusi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan dari Inggris bernama Charles Darwin pada tahun 1859. Berdasarkan apa yang tertulis di bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection, menjelaskan bahwa evolusi merupakan suatu proses terjadinya perubahan frekuensi genetik pada sifat-sifat yang akan diturunkan dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Atau, jika diartikan secara singkat, ada beberapa hal yang menjadi pokok pemikiran dari isi buku ini, yaitu spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies dari masa sebelumnya, dan proses evolusi akan terjadi dengan sendirinya melalui proses alam yang saling berhubungan sebagai penyebab terjadinya perubahan genetik, yaitu reproduksi yang merupakan proses pengembangbiakan yang terjadi pada makhluk hidup. Variasi perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup secara turun-temurun yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, kemudian seleksi alam, yaitu proses pemilihan yang terjadi secara alami, guna mendapatkan hasil yang terbaik dari perubahan genetik yang sudah berevolusi. Inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya berbagai spesies makhluk hidup yang lahir di dunia. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari terjadinya loncatan dari berbagai macam spesies. Lalu hubungannya antara teori evolusi dengan manusia dan kera apa ya? Faktor adaptasi merupakan hal yang memegang peran penting saat proses evolusi terjadi. Sebagai contoh, akan adanya perbedaan minor antara spesies yang hidup di pantai dengan spesies yang hidup di gunung. Dalam tubuh spesies tersebut, setiap makhluk hidup dapat dipastikan berasal dari spesies yang berbeda. Karena adanya perbedaan itu yang memberikan bukti bahwa teori evolusi memang benar-benar terjadi secara alami di kehidupan nyata. Perbedaan tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari proses adaptasi dengan kondisi spesifik dari geografi wilayah, seleksi alam, dan mutasi genetik. Lalu, hubungannya antara teori evolusi dengan manusia dan kera apa ya? Karena kurangnya pemahaman mengenai teori evolusi yang sebenarnya tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, pemahaman yang sebenarnya adalah bahwa semua makhluk hidup, termasuk manusia, kemungkinan memiliki persamaan yang disebabkan oleh faktor-faktor perubahan genetik. Perbedaan spesies yang pada akhirnya menghasilkan spesies-spesies baru di zaman purba tidak begitu saja terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat. Proses ini terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang, bisa jutaan atau mungkin miliaran tahun yang lalu. Pembuktian mengenai adanya kekerabatan yang dekat antara manusia dan hewan golongan primata dapat dilihat dari hasil tes DNA. Hasil tes DNA keduanya mempunyai kemiripan genetik hingga 97%. Sekali lagi, harus dipahami bahwa pembuktian ini bukan memberikan arti bahwa manusia berasal dari kera. Fakta tersebut ditujukan untuk pembuktian bahwa adanya kesamaan teori antara hasil tes teknologi dunia dengan teori evolusi Darwin. Seperti yang sudah dikonfirmasikan oleh National Geographic, genetik dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, pada saat proses tersebut terjadi, bisa saja ditemukan adanya pergeseran genetik yang merupakan kejadian langka yang tidak sengaja dan terjadi secara alami. Teori evolusi Darwin menjadi bahan perdebatan hingga mencengangkan dunia. Dibandingkan teori evolusi dari ilmuwan lainnya, faktor perdebatan tersebut biasanya bermula dari banyaknya orang-orang melakukan pemahaman yang salah atas teori itu sendiri. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan begitu saja. Berikut ini merupakan beberapa kesalahpahaman mengenai teori evolusi Darwin yang berhasil kita rangkum. Manusia berasal dari kera. Padahal Darwin hanya mengatakan bahwa ada kemungkinan manusia atau Homo sapiens mempunyai asal-usul yang sama dengan kera yang disebut dengan hominin.
yaitu famili biologi primata, di mana manusia menjadi salah satu dari anggotanya bersama dengan kera, simpanse, dan primata lainnya yang sejenis. Sehingga kesimpulannya, manusia mempunyai spesies yang sama dengan primata tersebut. Jadi, pengertiannya adalah manusia bukan hasil transformasi atau berasal dari kera, tetapi manusia kemungkinan mempunyai asal-usul dan nenek moyang yang sama dengan kera. Di manakah fosil transisi berada ya? Banyak orang yang menanyakan, di manakah fosil transisi berada? Pertanyaan ini terjadi karena adanya pemikiran bahwa proses evolusi yang terjadi selama jutaan tahun akan mengalami beberapa proses transisi dari nenek moyang primata menjadi manusia. Pertanyaan ini salah besar guys, karena sebenarnya sudah banyak fosil transisi yang berhasil ditemukan oleh para ilmuwan. Beberapa di antaranya adalah Australopithecus africatus, Homo erectus, Homo sapiens, dan masih banyak lagi. Dari bukti-bukti teori evolusi yang aku jabarin tadi, bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian yakin kalau manusia adalah evolusi primata yang terakhir? Atau bakal ada lagi nggak ya evolusi berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin memang merupakan salah satu teori yang banyak mengundang perdebatan di seluruh dunia hingga saat ini. Terlepas dari perdebatan mengenai teori apakah manusia berasal dari kera, Darwin hanya mencoba merumuskan semua fakta yang terjadi di alam semesta ini guys. Semoga informasi yang aku katakan tadi bisa bermanfaat untuk kalian ya. Oke, sekian dulu video dari kami. See you guys. Terima kasih udah menonton.